berharga untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 KSP 1 angkatan 2023 di sini akan menampilkan sebuah video roleplay dengan mempersembahkan karya inovasi keluarga berupa Smart Parenting Board sebagai pendamping harian untuk meningkatkan kesiapan menjadi orang tua pada tahap keluarga 2 menurut teori Duval. Nah, Smart Parenting Board ini merupakan media edukasi interaktif yang dirancang untuk membantu keluarga memahami pengasuhan bayi secara praktis, menarik, dan juga berkelanjutan. Nah, untuk video lengkapnya, mari kita tonton video berikut ini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Monggo, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Maaf ya Bapak Ibu kami merepotkan kembali. Bagaimana kondisi anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak, dan juga nggak rewel sih. Alhamdulillah. Nah, bagaimana dari pertemuan kita yang pertama kali? Apakah dari Bapak dan juga Ibu masih ada yang dibingungkan? Kalau dari kami sih paling bingung itu ya. Kemarin kan sempat ikut posyandu yang disuruh itu ya Mbak. Cuma bingung kapan lagi gitu harus ke posyandu, terus sama cara merawat sehari-hari sih. Sudah sempat tanya Ibu juga, cuman memang bingung ya karena juga beda generasi gitu. Terus saya juga sudah mulai bantu gendong, cuman kadang bingung ini posisinya udah bener tahu salah. Iya, terus kadang kalau rewel saya masih sering ngasihnya headwell, tapi emang gak sebanyak yang dulu itu sudah. Oh, jadi masih bingung ya terkait jadwal imunisasi dan juga cara merawat anak. Iya, dari Bapak Ibu dan teman-teman sudah berusaha ya untuk merawat kandungan di sini itu kami datang membawa sebuah bantu inovasi yaitu saya lihat dari ini papan cara merawat bayi. Bagus untuk itu. Jadi ini bisa menjadi papan bantu bagaimana para orang tua ini merawat anaknya. Baik, Bapak Ibu, di sini itu ada poin tentang imunisasi dasar. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan kalau misal masih bingung tentang imunisasi. Nah, Ibu tidak perlu khawatir lagi. Di sini itu sudah tercantum tentang jadwal imunisasi dasar dari usia 0 bulan sampai dengan 12 bulan. Jadi di sini stabilannya itu ada apa saja imunisasi yang perlu untuk anak Ibu dapatkan seperti ini. 2 bulan itu ada imunisasi PCV1 dan sebagainya seperti itu. Wah, enak ya Bu, jadi tinggal lihat papan aja. Iya betul, jadi lebih praktis begitu. Baik Pak Bu, di sini yang kedua itu ada tanda gejala bayi lapar atau bayi kenyang. Nah, di papan ini sudah tersedia ya Bu untuk usia 0 sampai 5 bulan dan untuk usia 6 sampai 23 bulan. Jadi di sebelah kanan yang warna pink ini untuk tanda bayi lapar seperti memasukkan tangan ke dalam mulut, dan juga yang biru ini ada tanda bayi kenyang seperti menutup bibir dengan kuat. Nah, jadi tidak perlu bingung lagi kalau ketika bayi menangis itu apakah bayi itu lapar atau kenyang. Nah, itu bisa dilihat tanda gejalanya dari papan ini seperti itu. Oh, jadi beda-beda ya Mbak ini tanda gejalanya. Itu Pak. Nah, selanjutnya di nomor 3B, di sini itu ada panduan jam menyusui bayi. Nah, ini udah ada nih kriterianya dari 0 bulan sampai 12 bulan atau anak ibu bapak itu di umur 1 tahun gitu ya. Jadi setiap bulannya itu beda-beda durasinya. Misal 0 sampai 2 bulan itu disusuinya itu 8 sampai 12 kali per hari begitu nih Bapak Ibu. Beda-beda ya berarti ya Mbak? Iya betul. Nah, sekarang kan usia anak ibu itu 2 bulan. Nah, kalau 2 bulan itu 8 kali per hari. Jadi satu harinya itu kan ada 24 jam. Jadi 24 dibagi 8. Ya, jadi setiap 3 jam itu dikasih susu begitu ya. Nah, misal itu disusuinya jam 12 siang, disusuin lagi itu jam 3 sore, dilanjutin ke jam 6 sore. Begitu ya. Nah, misal kalau ibu itu susuin di jam 5 sore, disusuin lagi jam 8 berarti ya Mbak? Nah, betul sekali. Sudah paham ya? Nah, itu tuh setiap bulan beda-beda ya. Jadi bisa dicek lagi di papan panduan ini. Nah, selanjutnya di sini ada tertera nomor kontak darurat. Itu isinya ada nomor petugas gizi puskesmas
untuk nanyain MPASI ketika usianya itu udah 6 bulan ke atas. Lalu juga ada nomor bidan desa, dan yang terakhir ada nomornya saya, kartu posyandu. Nanti di sini, ya nanti saya dapetin dia nomor saya di sini. Jadi kalau ada apa-apa kayak ada gejala yang sudah disebutkan kata aja atau kayak yang berbahaya dan tidak lazim untuk bayi ibu, itu bisa langsung menghubungi saya. Nah selanjutnya di nomor 5 ini juga ada peran orang tua, terutama peran ayah dalam mendukung ASI eksklusif di usia 0 sampai 6 bulan itu tadi. Nah di sini ayah itu bisa bantuin istrinya, jadi ya betul, bisa gendong bayinya, terus bisa membantu pekerjaan rumah tangga. Jadi yang bisa meringankan istrinya. Jadi ASI eksklusif itu masih bisa digunakan dengan lancar. Begitu ya Bapak? Karena yang Bu agak capek sendiri. Iya betul. Iya. Jadi orang tua saya bantu. siap. Ya. Nah di sini juga ada peran keluarganya itu Bapak. Iya, nenek juga ikut bantu, misalnya membantu memberikan ASI ternak ketika orang tuanya lagi kerja di sawah. Karena biasanya yang masuk kan kalau ibu Iya, di sawah. iya betul Nek. Dan juga memberikan dukungan psikologis. Jadi ibunya itu diberikan ketenangan agar tidak stres atau berpikiran. Baik Bapak Ibu, di sini di poin selanjutnya itu ada tentang edukasi tentang disiplin cara menggendong bayi, posisi menyusui hingga cara membuat MPASI. Nah sebelumnya itu apakah Bapak Ibu itu punya handphone ya untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara untuk mengakses dari edukasi ini. Jadi yang pertama itu bisa handphone Bapak terhubung dengan internet terlebih dahulu. Kemudian di situ ada quick menu yang tentang ini bisa dibantu juga ya. Untuk selanjutnya itu bisa diarahkan di arah barcode-nya tersebut. Misal Bapak bingung mengenai cara menggendong bayi. Nah, di situ bisa di-scan dulu dengan handphone Bapak atau Ibu ya. Nah, itu di situ ada muncul tentang link. Nah, di situ di dalamnya itu langsung terdapat video mengenai bagaimana cara menggendong bayi yang benar gitu. Jadi Bapak Ibu dan juga Bayi itu tidak perlu bingung lagi gitu ketika ingin tahu tentang cara menggendong bayi yang benar. Nah, di sini Pak sudah tertulis ada lengkap itu. Oh, terus yang sebelah ini itu apa Mbak? Nah, karena poin-poin sebutan ini udah, di sini ada poin pertamanya Bapak Ibu dan juga nenek. Nah, di sini itu berupa catatan perkembangan bayi setiap bulannya. Nah, ini tuh bisa diubah-ubah. Oh, ini ya. Apa ya? Diubahnya itu. Itu sesuai dengan usia bayinya gitu ya. Tenang aja, di sini kamu udah nyiapin catatan perkembangan bulannya di umur bayi tersebut gitu. Mulai dari 1 bulan, 2 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun. Jadi isinya beda-beda. Iya betul, beda-beda. Sekarang usianya 2 bulan ya. Iya. Nah, ini langsung dibuka aja ya. Lepas Mbak? Iya betul. Dilepas. Ini Mbak. Nah, Bapak Ibu, di sini catatan perkembangan tiap bulannya itu ada 3 bagian. Yang pertama ada jadwal imunisasi, yang kedua juga ada peran orang tua, tiap bulannya itu harus ngapain aja, dan yang terakhir itu ada catatan perkembangan lainnya seperti Bapak Ibu itu mengalami kesulitan atau semacamnya itu bisa dicatat di sini. Nah, yang pertama itu ada jadwal imunisasi. Karena adik ini usianya udah 2 bulan ya, jadi adik itu harus dapat 4 kali vaksin atau imunisasi ini, mulai dari DPT, OPV2, ACV, dan lain sebagainya. Nah, tiap bulannya itu beda Bapak Ibu. Misal ya, di 0 atau baru lahir, nah itu adik hanya mendapatkan vaksin HBO. Oh iya Mbak, kemarin pas baru lahir itu emang sempat divaksin gitu, tapi saya agak lupa ya namanya apa, tapi ini vaksin HBO ya berarti? Ya betul, HBO gitu ya. Nah itu tiap bulannya beda-beda Ibu. Nah nanti setelah adik udah dapat suntikan atau imunisasi itu, tolong dicatat dulu Bapak atau Ibu di tanggal berapa, terus tempatnya di mana, dan juga jangan lupa kartu orang tua sebagai buktinya. Oh iya, atau Ibu sama. Sama saja. Biar nggak lupa gitu berarti Ya ya Mbak? betul. Nah kalau adiknya itu belum dapat atau ada keterlambatan imunisasi itu, Ibu atau Bapak bisa langsung hubungi nomor kontak saya. Oh yang sendiri. Iya betul. Nanti langsung saya akan proses begitu dia. Nah jadi di usia 2 bulan ini tugas Bapak dan juga Ibu itu harus sering-sering ngajar dengan jadi biar anaknya bisa menunjukkan ekspresinya begitu dia. Nah di kotak yang terakhir itu ada catatan perkembangan lainnya seperti kesulitan tadi, itu bisa dicatat. Nah jadi sewaktu aku saya kesini itu kita bisa berdiskusi dengan Ibu gitu ya. Iya, siap. Berarti tinggal ngikutin kartu itu ya, saya harus belajar ngapain gitu Iya, bulan betul. depan. Apakah ada yang ingin tanyakan dari Bapak dulu? Nggak ada sih Mbak. Paham Mbak? Itu dari pembiasaan tadi gimana perasaan itu sebagai ini antara dan bingung apakah merasa terbantu itu dengan Iya, kayak udah baca, tapi saya kerja sudah lihat gitu. Jadi nggak bingung harus ngapain gitu di sini. Jadi ditempelnya terserah kan maksudnya tinggal tahu gitu. Di ruang tamu ya Mbak ya? Iya. Misalkan di tempat yang terlihat. Ya, nanti kita akan Mbak. Nah karena tidak ada yang ditanyakan atau dibingungkan lagi, nanti kita jadwalkan pertemuan selanjutnya gitu. Nah nanti di situ kita bisa berdiskusi lebih lanjut apakah Bapak dan juga Ibu ada
kesulitan atau bagaimana yang diselesaikan. Itu 3 tips ini ya Mbak ya? Ya. Siap Mbak. Oke Mbak, terima kasih. Terima kasih kembali. Dengan menggunakan alat inovasi berupa Smart Parenting Board, kami harap dapat meningkatkan kesiapan menjadi orang tua melalui edukasi yang interaktif, praktis, dan juga berkelanjutan. Smart Parenting Board. Semangat keluarga hebat.